Halo semuanya, perkenalkan nama saya Noel Tasya Rehulina Nenggolan, mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas, Angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Upaya Kerjasama KKI Warsi dengan Rainforest Connection dalam mencegah penebangan liar oleh komunitas lokal di Nagari Sirukam. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang penelitian saya. Hutan memiliki sangat banyak fungsi bagi kehidupan manusia. Lebih dari sepertiga hutan dunia diklasifikasikan sebagai hutan primer yang biasanya kaya akan spesies. Luas hutan primer sekitar 36% dari total 1,4 miliar hektar kawasan hutan dunia, yang sekarang luasnya telah berkurang 40 juta hektar dengan laju 0,4% per tahun selama 10 tahun terakhir. Saat ini, negara-negara yang banyak memanfaatkan hutan harus mencari langkah baru untuk memperlambat laju deforestasi, termasuk Indonesia. Seperti pada Nagari Sirukam, Sumatera Barat, di mana kondisi hutannya semakin memprihatinkan akibat tingginya tingkat penebangan liar, yang menyebabkan tingkat kerusakan hutan sumber mencapai 50% dari luas hutan yang ada. Memang pada awalnya hutan dimanfaatkan untuk menopang perekonomian masyarakat, tapi lama-kelamaan masyarakat Sirukam malah lebih cenderung mengeksploitasi hasil hutan. Masyarakat Nagari Sirukam adalah masyarakat Minangkabau yang memiliki falsafah dan kearifan lokal. Nilai adat istiadat Minangkabau yang turun-temurun dari daerah tersebut masih nyata dan sangat kental. Salah satunya yaitu aturan dalam pemanfaatan lahan dan sumber daya alam khususnya hutan. Sebelum tahun 2017, gergaji mesin merupakan alat yang dimiliki setiap keluarga di Sirukam. Mayoritas warga Sirukam bekerja sebagai penebang kayu dan penebangan pohon tersebut menjadi sumber pendapatan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, KKI Warsi mengambil inisiatif untuk menanggulangi permasalahan penebangan liar di Nagari Sirukam itu. KKI Warsi kemudian dihubungkan oleh IUCN selaku donor mereka dan memutuskan untuk bekerja sama dengan Rainforest Connection selaku mitra NGO yang memang menangani permasalahan penebangan liar. KKI Warsi dibantu RFCX berupaya untuk mencegah dan menjaga kawasan hutan yang masih hijau dengan upaya terobosan baru yang diharapkan dapat memantau keadaan hutan serta mencoba merangkul masyarakat adat agar dapat merubah pola pikir dan tradisi yang salah tentang lingkungan. Pertanyaan penelitian saya yaitu bagaimana upaya pencegahan penebangan liar di Nagari Sirukam melalui kerjasama KKI Warsi dengan Rainforest Connection. Tujuan penelitiannya untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan dua NGO dalam hal ini, kerjasama KKI Warsi dengan Rainforest Connection untuk mencegah penebangan liar di Nagari Sirukam. Manfaat penelitiannya itu secara akademis, penelitian ini dapat menambah pemahaman dan informasi tentang upaya kerjasama yang dilakukan oleh NGO lokal dengan NGO internasional dan bagaimana kerjasama tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal. Sedangkan secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan kepustakaan ilmu hubungan internasional terutama di Universitas Andalas. Untuk studi pustaka yang sangat penting bagi penelitian saya dapat dilihat dalam gambar di sini. Kerangka konseptual yang saya gunakan untuk menganalisis penelitian ini yaitu kerjasama internasional dan peran NGO menurut Lewis dan Kanji, di mana mereka mendefinisikan peran utama kegiatan NGO yaitu sebagai implementers, katalis, dan partnership. Jenis penelitian saya yaitu descriptive analysis dengan teknik analisis data kualitatif dan teknik pengumpulan data saya yaitu wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Untuk sistematika penulisan dapat dilihat dalam gambar ini. Saya masuk pada bab 2 yaitu masalah penebangan hutan liar oleh komunitas lokal di Nagari Sirukam. Bagian pertama, gambaran umum kondisi geografis dan sosial masyarakat lokal Nagari Sirukam. Nagari Sirukam berada di Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Sirukam memiliki luas nagari sebesar 133,40 km persegi dengan luas kawasan hutan menurut data pemerintah seluas 19.900 hektar. Masyarakat Nagari Sirukam merupakan masyarakat yang bersuku adat Minangkabau yang masih secara turun-temurun memegang nilai adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari, seperti falsafah, lahan yang dialiri air digarap untuk dijadikan sawah, sedangkan lahan miring yang umumnya berupa hutan dijadikan kebun dan ladang. Bagian kedua yaitu maraknya penebangan hutan liar oleh komunitas lokal. Terhitung mulai tahun 2008 hingga 2012, masih kuat kegiatan illegal loggingnya. Namun, kegiatan illegal logging di Sirukam cukup berbeda. Komunitas lokal pelaku illegal logging di Nagari Sirukam hanya mengambil kayu-kayu olahan dan kayu pecahan yang dapat dijual saja. Kegiatan illegal logging ini sangat marak pada saat itu dikarenakan motif urusan ekonomi. Semenjak adanya LPHN, praktik illegal logging memang sudah berkurang. Namun, pada tahun 2018, kembali ditemukan potongan kayu sisa illegal logging yang ditinggalkan begitu saja. Bagian ketiga yaitu dampak penebangan hutan liar di Nagari Sirukam. Dampak kerusakan hutan di Nagari Sirukam dibagi ke dalam dua bidang. Yang pertama yaitu ekonomi. Kerusakan hutan menyumbang kerugian yang sangat besar bagi negara dari tahun 1990 sampai di era 2000-an ini. Negara mengalami kerugian sekitar 30 triliun rupiah per tahun. Kerugian di bidang lingkungan yaitu hilangnya rumah bagi ribuan binatang yang mendiami kawasan hutan tersebut. Bagian keempat yaitu upaya pencegahan penebangan hutan liar oleh komunitas lokal di Nagari Sirukam sebelum kerjasama KKI Warsi dengan Rainforest Connection. Upaya yang telah dilakukan oleh LPHN yaitu mengadakan kegiatan pelatihan keterampilan masyarakat untuk mulai beralih kepada usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan membuat Nagari Sirukam menjadi tempat wisata. Kemudian, KAN telah membuat aturan adat tertulis untuk menjaga kelestarian hutan pada tahun 2002.
Lanjut bab 3 yaitu gambaran umum tentang KKI Warsi dan Rainforest Connection. Bagian pertama, profil KKI Warsi. KKI Warsi merupakan NGO yang berdiri atas kesamaan pandangan beberapa aktivis lintas aliran guna merespon fakta pengelolaan sumber daya alam pada saat itu. Pada era 1990-an, pemerintah mengembangkan praktek pengelolaan hutan yang sentralistik. Tercatat 572 perusahaan pemegang izin hak pengusahaan hutan yang menguasai 64 juta hektar hutan di Indonesia yang dimiliki oleh 20-an konglomerat saja. Untuk kawasan Sumatera misalnya, pada tahun 1982 diusulkan penggabungan berbagai jenis kawasan tersebut menjadi kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Pada awalnya, untuk pengelolaan kawasan dilakukanlah pendekatan dan kebijakan konservasi untuk konservasi. Caranya, mensterilkan kawasan dari interaksi masyarakat. Akan tetapi, konsep tersebut bertentangan dengan pemikiran yang dikembangkan oleh para aktivis lingkungan di Sumatera bagian tengah dan selatan. Karena itu, harus ditemukanlah pendekatan baru yang lebih komprehensif untuk mendukung keberlanjutan ekosistem di satu sisi, dengan melibatkan sisi lain seperti penguatan masyarakat, peningkatan ekonomi, keadilan, dan demokratisasi masyarakat. Beranjak dari hal tersebut, diprakarsai oleh 12 organisasi non-pemerintah, dideklarasikanlah Warung Informasi Konservasi atau WARSI sebagai suatu lembaga jaringan yang didirikan pada bulan Januari 1992. Tujuan dibentuknya KKI WARSI dapat dilihat pada gambar ini. Kemudian, KKI WARSI selaku salah satu organisasi independen yang tidak memiliki keterikatan dengan pemerintah, hanya memanfaatkan dana hibah yang diberikan dari berbagai sumber lembaga donor, salah satunya yaitu IUCN atau International Union for Conservation of Nature. Selain pendonor, untuk menjalankan program-program kerjanya, KKI Warsi juga memanfaatkan support dari usaha-usaha lain yang legal. KKI Warsi memiliki 6 fokus utama kegiatan yang dapat dilihat pada gambar. Pengalaman kerja KKI Warsi yang telah dilaksanakan yaitu pemantauan peredaran dan legalitas kayu di Provinsi Jambi, di mana ada beberapa industri kayu yang sebenarnya ilegal namun memiliki dokumen dan dibuat seolah-olah legal. KKI Warsi bersama 9 KPHP di Provinsi Jambi dengan dukungan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi kemudian melakukan diseminasi, pemantauan, implementasi peredaran kayu berdasarkan standar sistem verifikasi legalitas kayu. Bagian kedua yaitu profil Rainforest Connection. Rainforest Connection merupakan organisasi non-profit berbasis teknologi yang menghasilkan data real-time tentang aktivitas deforestasi di hutan hujan tropis. Didirikan oleh Topper White pada tahun 2012 dan berbasis di San Francisco, California. Beberapa tahun yang lalu, Topper White melakukan perjalanan ke Indonesia. Di sana, Topper mempelajari tentang kesulitan yang dihadapi organisasi lokal ketika terjadi perusakan hutan hujan dan penebangan liar. Topper menyadari betapa sulitnya untuk mengetahui mengapa hal itu terjadi dan apa yang harus dilakukan tepat waktu untuk menghentikan aktivitas buruk tersebut. Topper White kemudian membuat perangkat sederhana yang terbuat dari ponsel bekas dan panel surya yang mendeteksi dan mengirim peringatan saat mendeteksi suara gergaji mesin di hutan hujan, agar memungkinkan intervensi secara real-time. Setelah itu, Topper akhirnya mengembangkan alat tersebut dan memiliki teknologi sendiri yang dirancang untuk mengenali keanekaragaman hayati modern, di mana menggunakan jenis alat perekam yang sama untuk mendengarkan suara spesies tertentu. Disinilah akhirnya Topper membentuk sebuah organisasi non-profit yang bernama Rainforest Connection atau RFCX. Tujuan didirikannya Rainforest Connection dapat dilihat pada gambar. Kemudian, Rainforest Connection sebagai organisasi nirlaba, sebagian besar dananya berasal dari donor dan kemitraan perusahaan. Rainforest Connection memiliki 3 pembagian kelompok kerja dalam perusahaan, yaitu board member, team, dan advisors. Rainforest Connection memiliki 3 program utama, yaitu yang pertama mencegah deforestasi ilegal, yang kedua menghentikan perburuan hewan, dan yang ketiga pemantauan bioakustik. Kemudian Rainforest Connection sampai saat ini telah melaksanakan proyek The Guardian di 10 negara dalam 5 kontingen, termasuk di Tembe Tribal Reserve, Northern Brazil, Cerro Blanco, Ecuador, Alto Mayo, Peru, Kamerun, dan lain-lain. Masuk pada bab 4 yaitu analisis upaya kerjasama KKI Warsi dan Rainforest Connection terhadap isu penebangan liar oleh komunitas lokal di Nagari Sirukam. Bagian pertama, interaksi antara KKI Warsi dan Rainforest Connection. Keluarnya SK Perhutanan Sosial kemudian berdampak memberikan akses legal untuk pengelolaan kawasan hutan bagi masyarakat. Di sini kemudian timbul tantangan selanjutnya yang dihadapkan dengan kondisi lapangan terkait pengamanan dan perlindungan kawasan hutan. Seperti yang terjadi pada LPHN di Nagari Sirukam, pihak LPHN bagian patroli seringkali mendapatkan kondisi temuan lapangan yang sangat memprihatinkan. Tim patroli LPHN selama ini hanya mendapati bukti penemuan lapangan berupa kayu yang sudah berbentuk balok-balok, tanpa pernah menemukan pelaku secara langsung. Melihat keadaan yang seperti itu, KKI Warsi yang selama ini memfasilitasi masyarakat kemudian merasa perlu dilakukannya sebuah upaya untuk mengatasi persoalan penebangan liar tersebut.
KKI Warsi merupakan NGO yang memiliki cukup banyak donor yang salah satunya ialah IUCN. KKI Warsi telah bermitra dengan IUCN sejak tahun 2011 dan pada tahun 2018 IUCN datang ke Indonesia dan disinilah KKI Warsi menyampaikan tantangan mereka yaitu penebangan pohon liar yang dilakukan oleh masyarakat lokal. IUCN kemudian mengenalkan satu perusahaan teknologi yang mereka donor yang bekerja dengan teknik yang sangat engineering bernama Rainforest Connection yang diyakini memiliki perangkat untuk membantu pengamatan hutan. Bagian kedua, upaya membangun perangkat pengamanan area hutan oleh KKI Warsi dan Rainforest Connection. The Guardian merupakan perangkat yang diciptakan oleh Topper White setelah pulang dari Indonesia. Banyak hal memprihatinkan yang Topper alami di hutan Kalimantan, yang akhirnya mendorong untuk memunculkan solusi berteknologi canggih, karena ini untuk hutan hujan tropis, maka solusinya harus mudah dan bisa dibuat secara massal. Percobaan pertama The Guardian dilakukan di negara bagian Brazil pada tahun 2015. The Guardian mendapatkan daya utama yaitu dari sinar matahari dan menggunakan jaringan seluler GSM untuk mengirimkan notifikasi. Pada bulan Februari 2020, Nagari Sirukam Kabupaten Solo ditunjuk sebagai nagari model dalam pengimplementasian The Guardian melalui kerjasama antara Dinas Kehutanan dan LPHN Sirukam. Kemudian ditunjuk operator khusus dari Dinas Kehutanan Sumbar untuk menjadi pengelola dashboard The Guardian. Proses instalasi The Guardian kemudian dilakukan pada bulan Juli 2019 di 4 kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan Dharmasraya. Pertama dipasang di 4 nagari termasuk Nagari Sirukam dengan jumlah masing-masing 3 unit The Guardian setiap nagari. Yang ketiga yaitu hasil kolaborasi KKI Warsi dan Rainforest Connection terhadap penebangan liar di Nagari Sirukam. Dapat dilihat pada tabel notifikasi The Guardian rentang waktu Juli 2019 hingga Juni 2020, terkonfirmasi suara chainsaw pada tahun 2019 596 notifikasi dan pada tahun 2020 terdapat 8.536 notifikasi. Kemudian lihat pada diagram lingkaran, total notifikasi perangkat The Guardian periode Januari hingga Juli 2021, Nagari Sirukam hanya 1% dari keseluruhan nagari yaitu 11 kali. Jauh berkurangnya notifikasi The Guardian pada periode 2021 di Nagari Sirukam menjadi bukti nyata berkurangnya praktik penebangan liar. Dalam hal ini, upaya kerjasama KKI Warsi dan Rainforest Connection dalam mencegah hal tersebut dapat dikatakan berhasil. Lalu masuk bagian keempat yaitu analisis upaya KKI Warsi dan Rainforest Connection dalam perspektif konsep peran NGO. Dapat dilihat dalam tabel, dijelaskan bahwa peran sebagai implementer berarti NGOs memobilisasi sumber daya untuk menyediakan barang atau jasa. Di sini, Rainforest Connection berperan sebagai implementers, di mana sebagai pemilik perangkat The Guardian, dengan menggunakan sistem tersebut lalu manfaatkan orang-orang yang sudah ada di lapangan, akan membantu mempermudah penjagaan hutan dari penebangan liar oleh komunitas lokal di Nagari Sirukam. Kemudian, peran katalis dimengerti sebagai seseorang atau sesuatu yang dapat membawa perubahan. NGO dianggap memiliki kemampuan untuk menginspirasi, memfasilitasi, dalam mengaruhi pemikiran, dan mempromosikan perubahan. Di sini, KKI Warsi berperan sebagai katalis, di mana KKI Warsi telah melakukan perubahan terhadap pola pikir masyarakat lokal Nagari Sirukam, sehingga lebih peduli terhadap permasalahan kehutanan mereka. Sedangkan peran sebagai partnership ditunjukkan saat KKI Warsi dan Rainforest Connection menjalin kerjasama untuk melaksanakan kegiatan dalam proyek The Guardian. KKI Warsi dan Rainforest Connection mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat lokal guna menyelesaikan permasalahan kehutanan yang mereka tidak sadari. Tujuan yang sama antara KKI Warsi dan Rainforest Connection menjadikan kerjasama kedua NGO ini saling menguntungkan, efektif, dan tidak ketergantungan melihat ke depannya pola pikir masyarakat Nagari Sirukam yang akan semakin maju dengan pelatihan dan program-program selanjutnya. Bab terakhir yaitu penutup. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus untuk melihat bagaimana upaya kerjasama KKI Warsi dengan Rainforest Connection selaku NGO untuk mengatasi permasalahan penebangan liar oleh komunitas lokal Nagari Sirukam. Berdasarkan konsep yang dipakai dalam penelitian ini, melihat peran NGO yang didefinisikan sebagai implementers, katalis, dan partnership. Setelah dilihat dari 3 peran tersebut, maka kedua pihak membentuk kolaborasi kerjasama dengan cara melakukan program bersama. Adapun kerjasama yang dilakukan yaitu pemasangan perangkat The Guardian di Nagari Sirukam. Analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kerjasama KKI Warsi dan Rainforest Connection merupakan hubungan mutualisme yang mana mereka membutuhkan satu dengan yang lain untuk memenuhi tujuan mereka dalam membantu mencegah penebangan liar di Nagari Sirukam yang terbukti berhasil menurunkan angka notifikasi suara chainsaw dari perangkat The Guardian. Kemudian saran peneliti yaitu, penelitian ini diharapkan menjadi gambaran untuk melakukan penelitian selanjutnya di berbagai bidang sosial yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Terlepas dari apa yang telah ditulis oleh peneliti, penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Diharapkan penelitian berikutnya dapat mengkaji lebih luas lagi terkait upaya kerjasama KKI Warsi dengan Rainforest Connection dalam membantu mencegah penebangan liar di Nagari Sirukam bahkan di nagari lainnya. Terima kasih.